Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada metode simplex. Jika kemarin kita sudah mempelajari masalah simplex bentuk dua fase, ya, yaitu kita harus menyelesaikan dengan fase pertama. Ketika sudah mencapai optimal, baru kita bisa selesaikan pada fase kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode simplex dengan metode dualitas seperti itu. Nah, dalam pemodelan programan linear ya, konsep pertama dalam dualitas itu disebut, jadi dualitas itu yang pertama disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Jadi ada primal dan dual, seperti itu. Nah, bentuk dual ini merupakan kebalikan dari bentuk primal. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan atau kita ketahui bentuk primalnya, dualnya ini akan kita transpose seperti itu, karena kebalikan dari dual. Nah, ada beberapa ketentuan di dalam primal yang dia akan berubah jika di dalam dual. Jadi salah satunya jika koefisien fungsi tujuannya di dalam primal itu menjadi nilai kanan fungsi batasan di dalam dual. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, jika kasusnya adalah maksimasi Z di dalam dual itu menjadi minimasi Y atau Z bisa juga. Jadi misalkan maksimasi Y itu menjadi minimasi Y, maksimasi Z itu menjadi minimasi Y atau Z. Ya, batasan I menjadi variabel YI atau XI. Jika bentuknya kurang dari sama dengan, itu menjadi lebih besar sama dengan 0. Jika bentuknya sama dengan, YI-nya itu kita hilangkan. Ini lebih jelasnya kita nanti akan ke dalam kasus ya. Nah, ada 4 dalil di dalam dualitas. Jadi ada dalil-dalil di sini ya. Jika kasusnya pada primal itu adalah memaksimumkan F, sama dengan konstanta X dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya itu menjadi minimasi G sama dengan BY. Dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Nanti kita akan langsung masuk ke contoh saja. Nah, dalil pertama, jika X penyelesaiannya itu visible masalah primal Y0, penyelesaian visible masalah dualnya, maka Fx-nya itu harus lebih kecil sama dengan Gx. Ya. Nanti jika di primal bagaimana, di dual bagaimana, seperti itu. Dalil 2, jika XO penyelesaian visible masalah primal Y0 penyelesaian visible masalah dual, dan CX 0 sama dengan B0, ya, jadi jika XO penyelesaian visible masalah primalnya ini, IO ya, jadi di penyelesaian visible masalah dualnya itu CX0 sama dengan B0. Nah, maka X0-nya ini adalah penyelesaian optimal masalah primal. Seperti itu. Ini berarti F max-nya itu, gampangnya itu F max-nya itu sama dengan G min. Gitu. Dan dalil ketiga, dari sepasang soal dual ya, jika salah satu penyelesaian optimalnya itu pasangannya, misalkan nih di primal, di dual kita sudah dapatkan optimal. Nanti di primalnya itu pasti kalau benar nilai optimalnya juga akan sama. Jadi optimal di dual itu akan sama dengan optimal di primal, seperti itu. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK-nya pada primal itu lebih besar 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Ya, jadi jika SK-nya itu lebih besar 0, maka variabel K-nya pada dual itu bernilai 0. Nanti saya contohkan. Jika XK pada primal lebih besar sama dengan 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk persamaan. Nah, kita akan selesaikan kasus ini saja ya. Jadi di sini kita ketahui dulu yang awal adalah masalah primal. Minimasi F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3 dengan kendala, ada dua kendala di sini, 2x1 ditambah x2 plus x3 lebih besar sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 0. Yang pertama kita lihat, kita bentuk standar, kita bentuk atau kita ubah dalam bentuk standar dulu. Artinya standar dan campuran ya. Kalau di sini karena fungsi atau batasannya itu sudah seragam lebih besar sama dengan 0, berarti di sini ya, berarti ini sudah dalam bentuk standar. Yang kedua kita rubah primal ini, kita transpose ya. Kita transpose di sini.
Sehingga di sini ya, karena sekarang kita tentukan masalah dualnya ya, menentukan masalah dual, ya. Nah, karena di sini minimasi X, minimasi F ya, jadi di dual ini menjadi maksimasi G. Kebalikannya sama dengan, kita lihat tadi pada dalil ya, batasan itu ya, batasan di primal itu menjadi tujuan di dual. Batasan di primal menjadi tujuan di dual. Nah, ini kan batasannya di primal itu adalah 20 dan 30 ya. Sehingga ini menjadi 20 Y1 ya ditambah 30 Y2. Pada dalil tadi, batasan di primal menjadi fungsi tujuan pada dual. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, dengan kendala ya, kendalanya adalah tadi kita transpose ya, kita transpose yang awalnya berbentuk horizontal menjadi bentuk vertikal kan kalau kita transpose, sehingga yang awalnya 2 kendala itu menjadi 3 kendala. X itu berubah menjadi Y di sini ya. Jadi 2 Y1 ditambah 4 Y2 ya. Itu ini ya, kita bacanya ke bawah ya. 2 Y1 ditambah 4 Y2 itu lebih kecil karena kebalikannya tadi pada ketentuannya sama dengan berapa? Nah, fungsi tujuan di primal menjadi fungsi batasan di dual, kebalikannya menjadi sama dengan 40. Nah, kendala yang kedua berarti Y1 ditambah Y2 itu lebih kecil sama dengan 12 dan Y1 ditambah Y2 itu lebih kecil sama dengan 30. Nah, jadi kita transpose di sini. Nah, karena variabelnya di sini hanya ada 2 ya, Y1 dan Y2, sehingga ini kita bisa selesaikan menggunakan grafik. Tetapi jika variabelnya lebih dari 2, kita harus menyelesaikannya menggunakan simplex. Ya. Nah, kita lihat dulu, ini penyelesaian menggunakan grafik. Ya. Sehingga berarti kita cari dulu kendala pertama. Kendala pertama itu berapa? 2Y1 ditambah 4Y2, kita langsung bentuk persamaan sama dengan 40. Kita misalkan, misal Y2 sama dengan 0, berarti kan Y1-nya sama dengan 40 bagi 2, 20. Ya, berarti jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40 bagi 4, 10. Sehingga kendala 1 itu berada di titik 20,10 ya. 20,10 di sini. Ini yang kendala pertama. Kendala 2. Kendala 2. Kendala 2, dia berada di Y1 plus Y2, kita langsung bentuk persamaan sama dengan 12. Misal, Y2 sama dengan 0, berarti Y1 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, berarti Y2 ya, Y2 sama dengan 12 juga. Berarti kendala 2 itu berada di titik 12,12. Sekarang kita ke kendala ketiga. Kendala 3 itu berada di titik Y1 plus Y2 sama dengan 30. Kita misalkan di sini Y2 sama dengan 0, berarti Y1 sama dengan 30. Jika Y1 sama dengan 0, berarti Y2 sama dengan 30. Berarti berada di titik 30,30. Ini sama dengan penyelesaian grafik ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, sehingga kita gambarkan grafiknya. Kita sudah mendapatkan titik pada masing-masing ya. Kita sudah mendapatkan titik pada masing-masing, sehingga kita gambarkan grafiknya. Oke, grafiknya menjadi seperti ini ya. Kendala pertama itu berada di titik 20,10. 20,10. Berarti ini kendala yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kendala yang kedua berada di titik 12,10.
12 ini kendala yang kedua. Kendala ketiga ini berada itu Y1 Y2 itu sama dengan 40 ya. Ini kendala yang ketiga. Mohon maaf ya, di sini di sini Y1 plus Y2 itu berapa sih? 40 ya. 40. Berarti di sini 40 ya. Berarti di sini Y1, Y3 di sini adalah di sini bukan 30 tetapi 40. Ini saya coret, di sini menjadi 40. Oke, berarti di sini titiknya itu karena di sini 40. Oke. Sehingga ini menjadi 40. Saya coret di sini saja, ini menjadi 40,40. Kendala ketiga berada di 40,40. Ini 40. Nah, berarti gambarnya sudah benar ya. Ini kendala yang ketiga. Nah, selanjutnya masih ingat, kita akan mencari titik optimalnya. Ya, karena kasusnya adalah maksimasi, maka daerah akhirnya ada di bawah garis, ya, di bawah garis. Nah, kita lihat kalau di bawah garis ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, berarti kan daerah akhirnya ada di sini, ya. Jadi ini saya beri tanda A, B, C, D di bentuk seperti trapesium ini, sehingga kita hitung masing-masing titik A, B, C, D ini untuk melihat titik optimalnya itu berada di titik mana, kan begitu ya. Nah, kita hitung dulu pada titik A. Titik A itu berada pada 0,0 ya. Nah, kita masukkan fungsi tujuan pada dual ya. Di sini kita masukkan fungsi tujuan pada dual. Jadi 20Y1 ditambah 30Y2. Otomatis kan berarti titik optimalnya 20 kali 0 ditambah 30 kali 0. Sehingga sama dengan 0. Pasti. Titik B. Titik B itu berada di 0,12. 0,10. Mohon maaf, karena tadi kendala 2 itu dia berada di 12,12. Oke. Dia berada di Dia berada di sini di 10 ya. Karena dia lebih ke Y2-nya ya. Dia lebih ke kendala 1 ini. Perpotongannya kan ada di kendala 1 ini. Berarti 10. Berarti dia berada di 0,10. 0,10 titik B itu. Kita masukkan pada fungsi tujuan dual. 20Y1 ditambah 30Y2. Jadi 20 kali 0 ditambah 30 dikali 10. Sehingga didapatkan 300 untuk titik B. Titik C. Titik C ini berada di perpotongan garis 1 dan 2. Kita lihat kendala 1. Kendala 1 itu 2Y1 ditambah 4Y2 ya, sama dengan 40. Dan Y1 ditambah Y2 sama dengan di sini sama dengan 12. Ya, ini saya kalikan kali 1, ini saya kalikan 2 agar mendapatkan nilai sama untuk kita eliminasi, sehingga di sini menjadi ya 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Di sini menjadi 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Sehingga kita kurangi di sini menjadi, ini kita coret ya, nanti saya coret, berarti di sini menjadi 2Y2 sama dengan 16 ya, 16. Sehingga Y2 sama dengan 8. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuannya. 20Y1 ditambah
30 Y2. Ini kita masukkan berarti 20 dikali Y1-nya tadi kita dapatkan. Oh, kita belum. Oke. Kita hitung Y1-nya dulu. Berarti Y1-nya 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Katakanlah di sini. Berarti 2Y1 ditambah 4 kali 8 sama dengan 40. Jadi di sini 2Y1 sama dengan 40 dikurangi 4 kali 8, 32. Ya. Berarti 8. 40 kurangi 32, 8. Berarti Y1 sama dengan 4. Ya. Sehingga kita dapatkan fungsi tujuannya adalah 20Y1 ditambah 30Y2. Ini kita langsung masukkan 20 kali 4 ditambah 30 ya. Optimumnya ya 20 30 kali 8. Jadi di sini 80 ditambah 240 atau 320. Oke, titik D. Titik D di sini ya. Titik D di sini dia berada di 12,0. Nah, D-nya ini ada di 12,0. Sehingga kita langsung masukkan optimumnya 20 kali 12 ya. 20Y1 takut bingung ditambah 30Y2. Jadi di sini menjadi 20 kali 12 ditambah 30 kali 0. Sehingga di sini menjadi 240. Nah, yang optimal di mana? Ternyata yang optimal berada di titik C. Titik optimalnya itu berada di titik C. Ya, berada di titik C. Nah, ini adalah dualnya, teman-teman. Nah, kita setelah itu kita akan mencari primalnya. Dualnya kita sudah ketahui bahwa nilai maksimal titik optimumnya berada di titik C dengan maksimasi yang didapatkan adalah 320. Nah, kita selanjutnya hitung langkah kedua. Langkah 2. Ini berada di primal, penyelesaian primal. Oke. Penyelesaian primal di sini. Kita lihat. Ya, kita masukkan 2Y1 ini kita dapatkan dari, ya, kita lihat pada kita lihat pada kendala di dual tadi, ya, tetapi kita tambahkan slack variabel yang akan kita hitung. Slack variabel berarti pada kendala 1 ya S1, pada kendala 2 ya S2, dan kendala 3 S3. Berarti kendala 1 adalah 2, ya, 2Y1 ditambah 4Y2. Ingat kendala pada dual ya, kendala pada dual. 2Y1 ya ditambah 4Y2. Kita tambahkan slack variabel yang pertama sama dengan 40. Tuh. Nah, kita masukkan nilai Y1 dan Y2 optimalnya tadi. Kita dapatkan bahwa Y1-nya 4, Y2-nya 8. Berarti 2 dikali 4 ya ditambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. Berarti di sini 16 ya 8 ditambah 32 berarti 40. 40 plus S1 sama dengan 40. Berarti S1-nya berapa? S1-nya sama dengan 0. Oke. Nah, pada kendala yang kedua ya, ini kendala yang kedua. Saya agak mepet ya karena takutnya nggak cukup. Kendala yang kedua, Y1 ditambah Y2
ditambah S2, select variabel yang kedua, sama dengan 12. Ya, Y1-nya tadi 4, ditambah Y2-nya 8, ditambah S2 sama dengan 12. Kita lihat, berarti S2-nya berapa? S2-nya sama dengan 8 tambah 4, 12. 12 kurangi 12, 0. Ya. Berarti di sini 12 ditambah S2 sama dengan 12. Berarti S2-nya adalah 0. Gitu. Nah, selanjutnya pada yang ketiga, Y1 ditambah Y2 plus S3 sama dengan 30. Nah, Y1-nya 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 30. Di sini berapa? 8 ditambah 4. Ya. 8 ditambah 4 itu 12, ditambah S3 sama dengan 30. Oke, sehingga S3-nya itu sama dengan 28. Nah, pada dalil ketiga, tadi pada dalil-dalil primal dual tadi, jika S3-nya itu lebih besar sama dengan 0, jika S3 lebih besar, jika S-nya itu ada yang lebih besar sama dengan 0 pada 2, maka variabel X pada dual tersebut, ya, pada itu nanti 0. Ya, berarti karena S3-nya ini lebih besar sama dengan 0, saya tulis karena S3 lebih besar sama dengan 0, maka nilai X3, ya, nilai X3 pada primal nanti, itu nilainya adalah 0. Ya, tadi kan di primal itu ada X1, X2, X3. Ya, terus kita transpose menjadi dual. Menjadi dua variabel karena kita transpose, ya. Tadi awalnya primal itu saya ulangin ada 3 variabel dengan 2 kendala. Ketika kita transpose menjadi 2 variabel dengan 3 kendala seperti itu. Nah, pada dalil dual primal, jika S atau select variabel itu lebih besar dari 0, maka nilai X pada primal itu nanti nilainya adalah 0. Gitu. Ya, karena S3 tadi lebih besar dari 0, maka X3-nya 0. Nah, setelah itu kita, oke. Nah, karena Y1 dan Y2-nya itu lebih besar juga di dalil tadi ya, karena Y1 dan Y1-nya ini 4, dan Y2-nya ini 8, ini lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, maka kendala 1 dan 2 ini pada primal bentuknya persamaan. Ya, nanti kita lihat lagi kalau kalian bingung nanti bisa lihat di dalilnya. Nah, kita masukkan, kita selesaikan primalnya sehingga menjadi bagaimana? Sehingga menjadi 2X1 ya, ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. Loh, kok jadi 3 variabel, Bu? Ya, karena kita di sini akan mencari nilai pada primal, berarti kembali pada persamaan awal. Kembali pada persamaan awal, saya ulangi lagi. Ini kembali pada persamaan awal ya, saya tulis di sini kembali ke persamaan awal. Nah, terus di sini menjadi yang kedua, batasan kedua tadi adalah 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Ingat, batasan awal. Nah, ini kita eliminasi kan? Kita eliminasi X2-nya ini kita hapus. Kenapa? Jadi kan di sini tadi X3-nya itu nilainya 0. Oke ya, nilainya 0. Sehingga kita sebenarnya kita hanya tinggal menulis di sini 2X1, karena X3-nya tadi kita sudah ketahui di sini X3-nya 0. Kenapa? Karena select ketiganya lebih dari 0 tadi. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. Terus di sini, oke ya, di sini 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Ya, ini saya coret X2-nya, nggak usah bingung ya, sehingga menjadi min
2x1 sama dengan min 10. Sehingga kita dapatkan ya, x1-nya sama dengan 5. Begitu. Nah, selanjutnya kita cari X2. Kita masukkan pada persamaan pertama. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. Ya, 2, X1-nya tadi kita dapat 5, ditambah X2 sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan X2 berapa? X2 sama dengan 20 kurangi 10 kan? Atau 10. Atau berada di titik 5,10. Nah, berarti fungsi tujuan atau solusi optimum pada tema berapa? Fx sama dengan, ya, kembali ke fungsi tujuan primal yang awal tadi, 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Berapa? Ini berarti menjadi, ya, sama dengan 40, saya kasih sini aja ya, X3. Ini berarti menjadi 40 kali dengan 5 ditambah 12 kali dengan 10 ditambah, ya, ditambah X3-nya tadi 40 kali dengan X3-nya 0. Gitu. Sehingga kita dapatkan berapa di sini? Bisa tumpuk-tumpuk ya. Sehingga kita dapatkan di sini 200 ditambah 120 ditambah 0 sama dengan 320. 320. Ya, sehingga di sini ini saya naikkan ya biar kelihatan. Sehingga nilai optimal ya, nilai optimal pada primal tadi kita dapatkan nilai optimalnya di sini 320 itu sama dengan nilai optimal pada, mohon maaf, nilai optimal pada dual yang kita kerjakan awal tadi itu sama dengan nilai optimal pada primal. Nah, jika hasilnya sudah sama berarti kita sudah mendapatkan nilai yang benar. Di sini tadi ini kita kurangi ya. Kita kurangi, ini kita coret. Di sini juga ini kita kurangi. Ini kita coret. Begitu teman-teman. Dan ini sudah sesuai dengan dalil yang ada pada dualitas. Nah, monggo silakan dibaca dulu, silakan dipahami dulu video saya. Jika masih ada bagian yang bingung, kita nanti bisa diskusi di Zoom ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.